Hura! Parade militer adalah pemandangan yang megah, di mana barisan prajurit disusun secara rapi, membatasi pergerakan mereka dalam formasi yang teratur. Kegiatan ini tidak hanya sekadar pertunjukan. Parade militer seringkali merupakan simbol kekuatan dan ketahanan. Di masa lalu, terutama hingga abad ke-19, prajurit berpartisipasi dalam pertempuran dan peperangan sambil berada dalam formasi yang sama. Namun, mengapa Amerika Serikat jarang mengadakan parade alutsista, berbeda dengan negara-negara rivalnya seperti Tiongkok dan Rusia? Sementara negara-negara tersebut merayakan kekuatan militer mereka dengan gemerlap, Amerika Serikat memilih pendekatan yang lebih halus. Apa yang mendasari keputusan ini? Mari kita selami lebih dalam untuk memahami filosofi di balik parade militer di Amerika Serikat dan apa yang mungkin tersembunyi di balik layar. Di masa lalu, Amerika sering mengadakan parade militer yang megah. Namun, tradisi ini kini semakin jarang dilakukan. Salah satu alasannya adalah karena tidak adanya konflik bersenjata yang memerlukan penyelenggaraan parade semacam itu. Dengan berkurangnya kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan militer secara terbuka, Amerika telah memilih untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terfokus dan pragmatis. Namun, pertanyaan tetap ada. Apa makna di balik pilihan ini? Dan bagaimana hal ini mencerminkan perubahan dalam pandangan Amerika terhadap kekuatan militer di era modern? Parade militer adalah acara yang memukau, di mana berbagai elemen menampilkan kekuatan dan disiplin angkatan bersenjata. Beberapa hal menarik yang dapat disaksikan selama parade militer meliputi latihan terkoordinasi, tanda peserta pawai yang megah, serta kembang api yang menghiasi langit. Acara ini juga menampilkan proses yang teratur, pertunjukan musik dengan stick drum, dan berbagai babak tembak yang menunjukkan keterampilan para prajurit. Setiap elemen ini berkontribusi pada suasana meriah dan mengesankan, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton. Dengan kombinasi seni, disiplin, dan teknologi militer, parade militer tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan, tetapi juga sebuah perayaan semangat juang dan kebanggaan nasional. Parade militer selalu memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Beberapa alasan utama di balik penyelenggaraan parade ini meliputi perayaan untuk menghormati mereka yang berani berjuang demi negara, merayakan kemenangan dalam perang, serta mengenang para pahlawan yang telah gugur dan yang masih hidup. Parade militer juga sering diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan, menjadikannya sebagai perayaan nasional yang agung. Dalam upacara ini, penonton dapat menyaksikan kepahlawanan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan cabang militer lainnya. Kita juga mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Terlepas dari ada atau tidaknya parade, penting bagi kita untuk memberikan penghormatan yang layak kepada para pahlawan ini. Kita dapat berkontribusi dengan memberikan sumbangan kepada organisasi yang mendukung kegiatan militer, atau terlibat aktif dalam organisasi yang membantu keluarga prajurit. Selain itu, membuat koin tantangan militer yang disesuaikan juga merupakan ide yang baik. Koin ini dapat dipersonalisasi sesuai dengan cabang militer tertentu, seperti koin tantangan Angkatan Darat yang dilengkapi dengan logo, nama, dan tanggal yang relevan, atau koin tantangan Angkatan Laut yang menampilkan kredo serta elemen khas Angkatan Laut. Koin tantangan militer bukan hanya sekadar hadiah. Ia menjadi simbol kehormatan dan makna mendalam bagi prajurit dan keluarga mereka. Parade militer juga dapat berfungsi sebagai perayaan pelantikan pemerintahan baru, di mana para pria dan wanita berseragam ditampilkan untuk menunjukkan dukungan dan rasa hormat kepada militer. Dalam konteks peperangan dan pertempuran yang kerap terjadi, parade ini juga berfungsi sebagai pameran kekuatan dan kemegahan militer, sekaligus memberikan isyarat kepada musuh. Penyelenggaraan parade militer memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pertunjukan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri warga, memberikan rasa aman bahwa pemerintah siap membela mereka jika terjadi konflik. Selain itu, parade ini dapat mendorong individu yang tertarik dengan karir militer untuk bergabung, karena mereka melihat bahwa angkatan bersenjata memiliki peralatan dan senjata yang diperlukan. Lebih jauh lagi, keberadaan parade militer dapat membuat negara lain berpikir dua kali sebelum memulai konflik, karena mereka menyadari kekuatan militer yang dimiliki dan tidak ingin menghadapi potensi kehancuran. Bagi keluarga para pahlawan yang telah berkorban dengan penuh patriotisme,
Parade ini memberikan kesempatan untuk mengangkat kepala dan merasakan kebanggaan atas penghormatan yang diberikan kepada orang-orang tercinta mereka. Mereka tahu bahwa pengorbanan dan kerja keras orang yang mereka cintai tidak sia-sia, dan hal ini semakin memperkuat ikatan antara masyarakat dan angkatan bersenjata. Meskipun parade militer menawarkan berbagai keuntungan, terdapat juga sejumlah aspek negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa parade ini dapat mengungkapkan informasi strategis kepada musuh mengenai kekuatan dan perlengkapan militer yang dimiliki. Hal ini berpotensi memicu mereka untuk meningkatkan persenjataan mereka sendiri, terutama jika terjadi konflik atau serangan balasan. Selain itu, parade militer juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap mata-mata dan pengkhianat. Saat kekuatan militer dipamerkan secara terbuka, ada risiko bahwa informasi penting dapat jatuh ke tangan yang salah, mengancam keamanan nasional. Penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat pernah memiliki era di mana parade militer diselenggarakan dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak asing dengan tradisi tersebut. Mari kita telusuri beberapa momen bersejarah ketika Amerika berpartisipasi dalam parade militer. Pada tahun 1953, parade pelantikan Presiden Dwight Eisenhower diadakan dengan melibatkan sekitar 22.000 anggota militer. Ini menjadi pawai pelantikan paling meriah dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, pada tahun 1919, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, marinir Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal John J. Pershing berbaris di Fifth Avenue, New York City. Sekitar 25.000 prajurit mengenakan pakaian tempur lengkap berpartisipasi dalam parade tersebut, yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Pada tahun 1942, parade Hari Angkatan Darat diadakan, diikuti oleh lebih dari 30.000 pria dan wanita yang berbaris di Fifth Avenue. Parade ini dianggap sebagai pertunjukan militer penting pertama selama Perang Dunia Kedua dan berlangsung selama sekitar 11 jam. Setelah perang berakhir, parade kemenangan diadakan untuk merayakan keberhasilan tersebut. Divisi Lintas Udara ke-82, di bawah kepemimpinan Jenderal James M. Gaffin, menampilkan pertunjukan yang menakjubkan di lokasi yang sama di New York City. Pada tahun 1961, parade untuk pelantikan Presiden John F. Kennedy disaksikan oleh para pelaut dan tentara yang berada di atas kapal angkatan laut, dengan puluhan rudal ditarik di sepanjang Pennsylvania Avenue. Selain itu, pada 24 dan 25 Maret 1865, parade diadakan untuk peninjauan akbar Angkatan Darat yang diselenggarakan oleh Presiden Andrew Johnson. Acara ini menandai berakhirnya permusuhan dalam Perang Saudara dan secara resmi meninjau pasukan. Pada tahun 1991, parade kemenangan diadakan untuk merayakan berakhirnya Perang Teluk Persia. Sejarah mencatat beberapa hari khusus yang diperingati oleh militer Amerika dengan upacara yang hikmat. Hari-hari tersebut memiliki makna mendalam, menghormati jasa para prajurit dan peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Salah satunya adalah Hari Veteran, yang diperingati untuk mengenang para prajurit yang telah berjuang dalam perang, termasuk konflik di Irak dan Afghanistan. Hari ini menjadi momen penting untuk menghargai pengorbanan dan dedikasi mereka yang telah berjuang demi keamanan dan kebebasan negara. Selanjutnya, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 4 Juli juga dirayakan dengan berbagai parade militer. Hari ini menandai deklarasi kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776 dan menjadi simbol kebanggaan nasional yang dirayakan dengan semangat yang tinggi. Selain itu, hari peringatan yang ditetapkan setiap hari Senin terakhir di bulan Mei merupakan waktu untuk mengenang semua prajurit yang telah gugur dalam bertugas. Hari ini mengingatkan kita akan persatuan nasional dan menghormati pengorbanan mereka yang telah kehilangan nyawa demi negara. Sejarah parade militer di Amerika Serikat menunjukkan bahwa salah satu alasan utama penghentian acara tersebut adalah berkurangnya keterlibatan dalam perang. Sebagian besar parade militer yang diadakan sebelumnya ditujukan untuk menandai kemenangan dalam pertempuran atau akhir dari suatu konflik. Dengan tidak adanya lagi Perang Dunia atau Perang Saudara yang melibatkan tentara dalam pertempuran aktif, kebutuhan untuk meninjau kembali angkatan bersenjata pun semakin berkurang. Lebih lanjut, upaya Presiden Donald Trump periode pertamanya untuk menyelenggarakan parade militer pada tanggal 4 Juli sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh para penentangnya adalah masalah biaya.
Banyak masyarakat berpendapat bahwa penyelenggaraan parade militer memerlukan anggaran yang besar serta sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa mengalokasikan dana untuk acara semacam itu dapat dianggap sebagai pemborosan. Selain itu, parade militer sering diasosiasikan dengan negara-negara totaliter atau kediktatoran. Sebagai negara demokratis, Amerika Serikat tidak perlu menampilkan kekuatan militernya dengan cara yang sama, karena hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat berpendapat bahwa Amerika, sebagai salah satu negara terkuat di dunia, tidak perlu membuktikan dominasi melalui pameran militer. Fakta bahwa negara lain mengadakan parade semacam itu tidak berarti Amerika harus mengikuti jejak mereka. Penting untuk dicatat bahwa meskipun parade militer besar atau nasional mungkin telah berkurang, masih ada bukti pameran persenjataan Amerika Serikat dalam skala lebih kecil yang diadakan di berbagai negara bagian. Salah satu contoh yang menonjol adalah parade pelantikan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 di Washington, yang menjadi sorotan publik. Selain itu, pada tanggal 4 Juli 2019, Presiden Trump memperingati Hari Kemerdekaan Amerika melalui acara Salute to America. Meskipun cuaca hujan, acara ini dihadiri oleh banyak orang. Sementara demonstrasi penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Blue Angels, terbang anggun di atas tugu peringatan Lincoln. Acara tersebut juga menampilkan pertunjukan marching band yang menghibur penonton meskipun dalam cuaca yang kurang bersahabat. Di dekat kendaraan tempur Bradley, para penampil menunjukkan semangat kebanggaan dan patriotisme. Selain itu, pertunjukan ini merupakan sebuah pernyataan kekuatan militer, dengan sekitar 52 jet tempur tanpa pilot dipamerkan sebagai respons terhadap ancaman dari negara lain. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun Amerika Serikat pernah mengadakan parade militer di masa lalu, praktik tersebut kini jarang dilakukan. Beberapa alasan utama di balik penghentian parade militer ini adalah tingginya biaya penyelenggaraan, status Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia yang tidak perlu membuktikan kekuatan militernya, penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, serta berakhirnya konflik besar yang melibatkan militer. Perayaan nasional yang disertai parade militer secara nasional telah berhenti sejak tahun 1991. Setiap tahun, Amerika Serikat menyelenggarakan parade militer, meskipun dalam skala yang lebih kecil dan tersebar di berbagai lokasi. Berbeda dengan parade militer besar yang terpusat di tempat-tempat ikonik seperti Lapangan Merah di Rusia atau Lapangan Tiananmen di Tiongkok, di Amerika, parade militer dapat ditemukan di setiap kota, bahkan di daerah-daerah kecil sekalipun. Parade militer di Amerika Serikat sering diadakan dalam berbagai momen penting, seperti Hari Veteran, Hari Peringatan, Peresmian Presiden, atau sebagai penghormatan kepada presiden yang telah meninggal. Namun, acara-acara ini biasanya berlangsung dalam skala kecil hingga menengah, tidak sebanding dengan pertunjukan megah yang diadakan di negara-negara seperti Prancis, Rusia, Tiongkok, atau Korea Utara. Dengan demikian, meskipun parade militer di Amerika tidak sebesar dan semeriah di negara-negara lain, acara tersebut tetap menjadi sarana untuk menghormati jasa para prajurit dan merayakan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat Amerika tidak lagi melihat perlunya mengeluarkan dana besar dari uang pembayar pajak untuk menyelenggarakan acara yang mahal ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tulis pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.